Perkenalkan, saya Atta, Sales dan Marketing Manager dari Happy Play Indonesia, di mana tema utama kita kali ini adalah menyambut persiapan libur sekolah yang mendatangkan omset berlimpah dengan bisnis playground bersama Happy Play Indonesia. Dan untuk sesi awal ini kita akan bahas dengan potensi bisnisnya dulu. Kita pelajari dulu nih, kenapa bisnis playground itu potensial banget di masa sekarang dan di masa depan. Dan perlu diketahui juga ya, untuk informasi yang akan saya paparkan di kali ini adalah informasi berdasarkan hasil riset based on data ya Bapak Ibu ya. Jadi based on data dan experience, karena informasi yang tidak didasari based on data ya, kemungkinan besar adalah informasi yang tebakan. Siapa sih di bisnis playground itu? Target kita itu siapa sih Bapak Ibu semuanya? Kita melatih ya. Fokus kita sebagai pebisnis supaya nanti ke depannya kita pelajari materi ini, kita jalankan bisnis playground, kita paham target kita itu siapa. Ini target kita adalah anak-anak. Dan bicara tentang anak-anak, ya, jumlah anak-anak usia dini saat ini penyebarannya di Indonesia sebanyak 30,7 juta jiwa. Data ini kita dapatkan dari bps.go.id ya. Kita sampaikan lagi, informasi kita sampaikan based on data. Di penyebarannya adalah sebagai berikut, namun tidak perlu khawatir untuk yang di luar Pulau Jawa, karena ternyata jumlah anaknya tetap di angka jutaan ya, dari anak-anak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara pun masih di angka 1,9 juta jiwa. Papua Maluku pun masih sangat potensial sekali begitu. Nah, kenapa kita bisa bilang potensial? Sebelumnya di sini ada pedesaan dan perkotaan ya, ini untuk penyebarannya. Tadi kenapa kita bisa bilang potensial, nanti kita akan bahas datanya. Untuk sekarang, perkotaan dan pedesaan ini tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu semuanya. Angkanya tidak jauh berbeda di 43% dan 56% bisa dibilang bisa bersaing. Namun untuk perkotaan di angka 17 juta jiwa, di sini merupakan red zone ya, atau zona yang sudah zona merah, red ocean, di mana entertainment sudah banyak terjadi di sana, sudah banyak muncul di sana, orang-orang yang usaha entertain sudah banyak. Dan di pedesaan ini atau yang non kota, angka anak-anaknya 13 juta jiwa, tapi masih belum banyak entertainment di daerah sana. Maka dari itu, klien dari Happy Play Indonesia pun kita kebanyakan yang cepat untuk balik modal di non perkotaan seperti itu. Ini ada penyebaran untuk umurnya, nanti akan berfungsi ketika kita bahas desain ya, oleh desain konsultan kita. Nah, ini untuk penyebarannya ya, Bapak Ibu semuanya, masing-masing daerah. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa ketik ya di kolom chat, Bapak Ibu berasal dari mana? Ya, di sini ada persentasenya. Misalkan di daerah Kalimantan Barat, di sini ternyata banyak ya anak-anak, 62% tinggal di daerah non kota. 62% gitu. Contohnya di Aceh juga 65% anak-anak tinggal di daerah non kota. Tadi kalau kita bilang ya, anak-anak penyebarannya 17 juta jiwa itu di perkotaan, itu adalah keseluruhan, tapi masing-masing daerah di sini itu memiliki persentasenya masing-masing, dan tentunya ini akan lebih relevan ya untuk Bapak Ibu semuanya. Silahkan di screenshot jika perlu. Nah, lalu di sini kita lari ke bisnis potensial. Tadi kita bicara ke anak-anak, ya anak-anak adalah target utama kita. Tapi apa sih buktinya ya? Buktinya yang membuktikan kalau bisnis playground ini memang lagi dicari ya, memang lagi digandrungi istilahnya, atau memang lagi ngetren. Nah, ini adalah buktinya. Ini adalah grafik ya dari 2022 Januari sampai ke Desember 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kita bisa lihat di sini, dan ini didukung juga oleh behavior atau kebiasaan ya, masyarakat yang belakangan ini sering healing ya, dan mulai peka terhadap quality time untuk keluarga-keluarganya. Dan ini datanya kita ambil dari negara Indonesia aja ya Bapak Ibu semuanya. Ini kita ambil dengan kata kunci di Google Keyword. Bapak Ibu bisa bayangkan orang-orang yang mengetik ya, nyari playground terdekat di handphonenya, di laptopnya, di tabletnya ya, itu selalu ada penambahan setiap waktunya. Dan ini merupakan selanjutnya ya, ada data dari masing-masing pulau. Bapak Ibu boleh juga ini dijadikan relevansi, karena ini yang mendukung tren yang tadi ya. Kalau tadi kita bahas Indonesia, ini kita bahas dari pulau-pulaunya. Sini dari Pulau Sumatera mengalami peningkatan juga.
Pulau Kalimantan mengalami peningkatan juga yang sangat signifikan, bisa kita lihat. Bali, NTT ya, dan NTB, Sulawesi, Papua sampai Maluku di sini mengalami peningkatan yang signifikan untuk bisnis playground sendiri begitu. Jadi demand di sana atau keinginan masyarakat di sana untuk mencari bisnis playground itu semakin meningkat. Dan perlu kita ingat ya, data yang sudah kita show tadi adalah data digital. Maka dari itu kita masih ada potensi-potensi lain dari data-data offline ya, atau bahkan dari kata kunci lain begitu. Dan di samping dari itu, meskipun kita baru cari ya satu kata kunci ya, dan itu dari Google aja, kita bisa bilang ya sekarang di TikTok pun orang udah banyak jadi search engine ya, banyak yang mulai cari di TikTok rekomendasi A, rekomendasi B. Ini kita belum bahas. Tapi dari satu data itu aja kita udah bisa bilang kalau bisnis playground sangat amat dan super bagus Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, di bisnis playground kita juga ada memiliki high season ya. Ini kemarin kita juga sempat ada webinar kita kenalkan di Happy Community ya di bulan April. Ini akan ada high season di Lebaran. Di Juni Juli ini akan kita utamakan ya di webinar kali ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi high season di Nataru di Desember. Nah, lalu apa pentingnya mengetahui momen high season, Bapak Ibu semuanya? Nah, pentingnya mengetahui high season adalah kita bisa ya memulai di waktu yang tepat tanpa mengalami waktu-waktu yang mungkin ada waktu-waktu yang jenuh ya, waktu-waktu yang jenuh, waktu-waktu yang di sekitar sini mungkin stagnan dan lain sebagainya, belum ada high season ya. Kita penting adalah memulai di momen yang tepat sehingga ketika kita mengalami waktu-waktu yang datar seperti ini ya di sini ya dan di sini kita bisa memanfaatkan profit kita dan omset kita dengan melakukan inovasi dan juga upgrade itu. Nah, ini adalah chart ya atau grafik eh, business playground demand chartnya dari high season kita di Lebaran. Itu di bulan April 2021 di sekitar sini naik 32%, Mei 2022 sorry ini April ya harusnya April tapi nggak jauh beda ini di 127 itu di sekitar sini ya di sekitar sini dan di April 2023 itu naik juga 24%. Nah, di sini untuk di high season yang akan kita ketemu nanti di libur semester di Juni Juli ya di Juni Juli di sekitar sini sudah saya berikan tanda panah dari Bapak Ibu semuanya. Ini mengalami peningkatan juga di 2021 dan ada pendukungnya juga di bulan Mei sudah mulai ada peningkatan. Di Juni tetapi di 2022 nih ya ada sedikit penurunan. Tapi di sini kita juga lihat ada peningkatan yang sangat besar ya di bulan Mei-nya di 127% peningkatan pencahariannya. Dan di Juni juga di 2023 kita mengalami peningkatan juga nih di 21%, di Mei-nya juga di 21% begitu. Lalu di Nataru, Bapak Ibu semuanya, kita ada 3 momen tadi ya, Lebaran, Juni, Juli, dan Nataru. Ini juga ada peningkatan ya di akhir-akhir. Peningkatan biasanya ini sangat tinggi juga untuk peningkatannya. Dan ini adalah data-data ya, high season kita yang membuktikan kalau momen-momen ini penting untuk kita perhatikan dan penting juga dijadikan untuk momen di mana kita meraup cuan ya, high profit ya. Karena di sini ada high traffic sama dengan high profit seperti itu. Ada juga unpredicted ya, ini yang nggak bisa kita prediksi. eh, Demand tambahan, ini tadi di Agustus, di sekitar sini ya, Agustus, ini ada peningkatan. September juga, Oktober juga, di 2021 ini banyak peningkatan karena toko-toko ya mulai pada buka dan lain sebagainya. Di September juga ada peningkatan, di Oktober juga ada peningkatan 2022, 2023. Tapi ada juga ya, ini unpredicted juga yang nggak bisa kita hindari dan nggak bisa kita ramal. Ada COVID-19 tentunya, tapi ini nggak terkena untuk semua bisnis ya, nggak terkena untuk bisnis playground, tapi ke semua bisnis itu kena juga. Namun ini merupakan kabar bahagia ya untuk Bapak Ibu semuanya yang buka bisnis itu di standalone ya, karena yang kena itu biasanya yang di mall dan di pusat perbelanjaan.
Dan tadi kita udah bicara high season. Untuk hari biasa seperti apa? Hari biasa itu kita bisa buktikan eh, mengalami ya ada traffic juga ya. Tergantung dari kita nanti marketingnya, brandingnya seperti apa. Ini adalah video yang dimana membuktikan di hari Selasa ini ada traffic yang banyak juga di salah satu playground kita. Ini di Bukit Tinggi ya, Bapak Ibu semuanya. Dari Senin sampai hari Minggu bisa dilihat trafficnya ini nggak bisa dibilang sepi ya. Dan nanti itu balik lagi gimana cara kita mengoperasikannya. Ada juga unfair advantage ya, atau keunggulan yang nggak bisa dibandingi dengan bisnis lain, yaitu bisnis playground ini kita jual experience, bukan jual produk. Kita nggak ketergantungan SDM, nggak butuh untuk yang penjaganya ya, nggak butuh orang-orang bersertifikasi tinggi, nggak butuh keahlian khusus ya. Kita hanya perlu orang biasa pun di training ya dengan baik dan benar untuk menjaga anak-anak seperti apa itu merupakan naluri ya anak dari orang biasa kita trainingkan untuk jadi penjaga playground itu sudah bisa untuk buka bisnis playground nggak ketergantungan stok dan expired stock kita juga hanya jual experience tadi ya jadi kita nggak ada expired stock. Bisnis playground juga merupakan traffic generator. Jadi kita bisa datangkan traffic, bisa kolaborasi dengan kafe, restoran, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu punya, itu mantap banget kalau misalkan dikolaborasi. Dan perlu diingat ya, Bapak Ibu semuanya, terakhir ya, ini jika ingat bisnis playground, Bapak Ibu tinggal ingat aja cuan ya. Bisnis playground di sini kita bisa simpulkan adalah bisnis yang cuan. C-nya itu cepat balik modal, U-nya itu untung jangka panjang. A-nya ini atraktif untuk datangkan traffic, dan N-nya ini nagih ya bagi visitor dan owner. Karena banyak juga klien-klien kami yang sudah memiliki 3-4 cabang ya di penjuri Indonesia, di Padang ada, di Bukit Tinggi ada, ya kemarin terakhir di Pekanbaru sudah buka 2 cabang ya, dan di dekat sini juga ada di Cilengsi ya, udah buka di 4 cabang begitu dari Bapak Reni. Oke, terakhir, apakah bisnis playground harus di mall? Ya, apakah bisnis playground harus di kota? Ternyata enggak. Standalone lebih menguntungkan, Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas, terutama jika lokasinya di daerah ya atau non kota, jauh dari tempat hiburan terdekat. Gitu. Kenapa? Dan gimana sih cara mulainya? Kita akan lanjut bersama tim kita konsultan bisnis dan produk dari Happy Play Indonesia, yaitu Ibu Iis. Bagian saya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Boleh